yang dari buku Arens dan juga yang dari Dusko. Saya akan menjelaskan yang materi dari Dusko ya. Seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di tengah-tengah saya menjelaskan, nggak apa-apa. Oke, baik. Apakah ini PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Untuk pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang audit atas utang usaha. Utang usaha yang ini sebenarnya lanjutan dari materi-materi sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita bahas kas dan piutang dan seterusnya. Nah, utang usaha ini apa sih gitu? Seperti yang kita ketahui ya, merupakan bagian dari siklus pengeluaran kas. Kenapa? Karena utang usaha ini akan bertambah ketika ada pembelian kredit dan akan berkurang ketika ada pengeluaran atau pembayaran atas tagihan utang tadi gitu ya. Sehingga utamanya kaitannya dengan pengeluaran kas ketika pelunasan. Kemudian ya nomor ini kira-kira udah jelas. Kemudian siklusnya, siklus ini sering dipisahkan menjadi beberapa subsiklus yang mencerminkan beberapa jenis case. Jadi utang usaha ini bisa terdiri dari beberapa transaksi gitu ya. Yaitu tergantung dari pemicunya apa. Yang pertama utang usaha karena penggajian, itu nanti kita menghasilkan namanya utang gaji atau payroll. Kemudian pembelian aset tetap, kemudian pembelian persediaan, kemudian tagihan atas pajak penghasilan. Ya, jadi dari sebagian dari penghasilan karyawan itu ada yang dikenakan pajak penghasilan, sehingga perusahaan berkewajiban untuk memotong dan kemudian memungut. Itu kalau paradigmanya adalah pajak penghasilan si karyawan. Bisa juga pajak penghasilan kaitannya dengan pajak penghasilan perusahaan ya. Jadi ketika itu belum dibayar maka akan dianggap sebagai utang. Kemudian beban penjualan dan administrasi dan beban lain-lain dibayar dari kas kecil atau transaksi petty cash ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi rumah besarnya adalah utang usaha, tapi pemicu terjadinya transaksi tersebut itu ada beberapa subsiklus. Kemudian selanjutnya utamanya yang akan dibahas dalam pertemuan ke-9 ini adalah utang usaha kaitannya dengan ini ya, pembelian persediaan yang dilakukan secara kredit. Ini utamanya. Jadi nanti ketika utang usaha kaitannya dengan gaji, itu nanti akan dibahas di subbab tersendiri, di pertemuan tersendiri, yaitu kaitannya dengan payroll. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam transaksi utang usaha yang dipicu karena adanya pembelian persediaan secara kredit adalah bahwa si perusahaan telah melakukan pembelian dari pemasok yang disetujui. Maksudnya disetujui ini apa? Yaitu vendor list ya. Jadi perusahaan yang sudah bagus manajemennya itu sudah memiliki daftar vendor, sehingga tidak boleh perusahaan atau manajemen membeli di luar vendor yang sudah ditetapkan. Kalaupun ada calon vendor yang baru, maka calon vendor yang baru tersebut harus masuk sebagai daftar vendor dulu, baru bisa order barang, karena nanti dia akan masuk ke sistem ya. Kemudian menerima ya, yang pertama ada proses pembelian dari vendor yang disetujui, kemudian ada barang yang diterima atau jasa ya. Kemudian di situ akan muncul utang usaha ketika tidak dibayar secara tunai. Ya, termasuk di dalamnya ada pencatatan pembelian utang usaha. Kemudian bagian pembayaran termasuk pencatatan dan pengurangan. Kurang lebih siklusnya itu ya. Jadi pemesanan, menerima barang, kemudian mencatat utang, dan yang terakhir adalah membayar utang tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah kita bagian alur dari proses pembelian pembelian dan pembayaran persediaan. Ya, jadi kita lihat di sini ada flowchart ya. Nah, teman-teman harus melihat lagi kalau bentuknya seperti ini apa gitu ya. Ini berarti dokumen ya.
Ini bentuknya dokumen. Kalau segitiga terbalik ini apa? Ini dipelajari di sistem informasi akuntansi. Berarti ini bentuknya adalah proses, gitu ya, segitiga terbalik. Kemudian kalau kotak apa, gitu ya. Ini sudah dibahas di sistem informasi akuntansi ya. Nah, dari sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dimulai dengan adanya purchase requisition ya. Jadi adanya permintaan pembelian, kemudian disampaikan ke departemen pembelian. Jadi purchase requisition ini bisa berasal dari seluruh departemen ya. Kemudian disampaikan kepada departemen pembelian. Nah, kemudian selanjutnya adalah dibuat yang namanya purchase order ketika purchase requisition disetujui, dibuat rangkap 4 ya. Kemudian yang satu lembar adalah diarsipkan ya, kemudian dikirim kepada vendor gitu ya. Nah, kemudian dari sini setelah dikirim ke vendor, maka vendor akan mengirim, kemudian barang itu akan diserahkan kepada receiving department ya. Jadi bukan ke purchasing department lagi, tapi ke penerima barang. Ya, ini sudah departemen terpisah dan seterusnya di sini ya. Kemudian setelah itu prosesnya adalah yang keempat, pencatatan utang usaha. Ini biasanya dilakukan oleh bagian accounting. Ini sampai di bawah ya prosesnya. Kemudian ketika sudah dicatat sebagai utang, maka di sini akan ada proses yang terakhir yaitu pembayaran ya, dengan urutan seperti yang ada di flowchart gitu. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi adalah di sini ada sistem voucher gitu ya. Nah, voucher ini apa? Voucher ini adalah setiap utang itu akan diberikan pre-number ya. Jadi pre-number ini harus ada di sini. Di sini ada referensinya ke purchase order itu ada, referensi ke purchase requisition ada, kemudian ke penerimaan barang juga ada. Nah, ini voucher ini sifatnya unik, nomornya unik. Sehingga ketika dilakukan audit, maka tidak boleh nih ada voucher utang tapi tidak dilengkapi dengan purchase order maupun purchase requisition gitu gampangannya. Jadi voucher ini sifatnya unik dan diberikan nomor urut atau pre-number. Ini sebagai langkah untuk pengendalian pencatatan utang. Dan di sini juga ada nanti yang namanya cek register. Cek ini kalau zaman dulu biasanya atau sekarang juga masih banyak dipakai ya, meskipun sudah pembayaran online, ini digunakan sebagai alat pembayaran ya. Ini di sini cek ini macamnya banyak, ada cek atas nama dan seterusnya lah ya. Itu nanti akan dibahas lebih detail ketika membahas masalah jenis-jenis cek. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya voucher ini adalah untuk mengendalikan pencatatan utang sehingga tidak ada utang-utang usaha yang double catat maupun yang tidak tercatat. Oke, selanjutnya adalah fungsi dokumen input dan sistem akuntansi. Ini ya tadi sudah saya jelaskan ya, voucher. Kemudian dirancang untuk meningkatkan kontrol atau pengendalian. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dokumen yang membentuk voucher itu bisa jadi purchase requisition ya, atau purchase permintaan pembelian, kemudian purchase order, kemudian penerimaan ya, penerimaan barang, kemudian faktur dari pemasok. Nah, 3 dokumen itu yang harus ada dan menjadi dasar penerbitan voucher ya. Setelah ketiga dokumen ini diterima dan ditinjau, maka voucher dapat diproses untuk pembayaran gitu. Jadi voucher ini ya nanti menjadi dasar atau menjadi kontrol ketika dilakukan pembayaran gitu ya. Sehingga sederhananya apa? Setiap utang maka pencatatan utang gitu ya. Pencatatan utang itu harus dilengkapi oleh beberapa dokumen ya. Yang pertama tadi adalah purchase requisition, kemudian purchase order ya. Kemudian penerimaan ya, bukti penerimaan barang. Kemudian atau di sini biasanya sama invoice ya, invoice dari vendor. Ini ya. Kemudian dari ketiga jenis dokumen ini akan diterbitkan voucher
voucher utang gitu ya. Nah, kemudian dari voucher ini baru bisa dibayar. Ini siklusnya kurang lebihnya. Inilah fungsinya voucher. Jadi tidak boleh ada voucher yang terbit ketika tidak dilengkapi dengan 3 dokumen ini. Oke, kemudian pengendalian utama atau kalau kita lihat ini adalah pengendalian kunci ya. Kalau ini kita pakai bahasanya apa namanya ARMS. Pengendalian utamanya adalah yang pertama adalah adanya pemisahan tugas. Ya, pemisahan tugas apa? Tadi kan ada yang meminta, ada yang memesan, ada yang menerima, ada yang bayar gitu kurang lebih ya. Nah, maka ketiga atau keempat fungsi tersebut idealnya dipisah. Ini yang dijelaskan di poin pertama. Kemudian yang kedua adalah pengendalian atas dokumen sumber ya. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa dokumen sumber pendukung voucher ya. Kemudian selanjutnya adalah cek atau persetujuan dan rekonsiliasi, termasuk membandingkan dokumen sumber dan seterusnya. Jadi maksudnya adalah di sini tidak boleh ada ada kas keluar ya kalau tidak ada voucher gitu. Jadi harus direkonsiliasi nih antara uang keluar dengan voucher yang diterbitkan. Nah, kemudian dari voucher diselisihkan dengan uang yang telah dibayar atau cash out, maka ini menjadi saldo utang, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian saldo utang maupun jumlah utang yang sudah dibayar, ya, ini semuanya itu harus ada tadi, ya, purchase requisition, purchase order, kemudian penerimaan, bukti penerimaan barang, dan invoice. Ya, kurang lebih inilah intinya dari audit utang usaha. Kemudian dari sini didetailkan lagi, yaitu ada tujuan kontrol secara khusus, tujuan pengendalian secara khusus, ya, tujuan pengendalian secara khusus, kemudian pengendalian umum dan pengujian pengendalian. Nah, disinilah fungsinya auditor ya, auditor dalam mengaudit laporan keuangan di sini. Jadi kalau misalkan di sini ada kontrol khusus nih bahwa ada pengendalian terkait occurrence ya, bahwa semua pembelian yang tercatat adalah transaksi yang bonafit karena berhubungan dengan barang atau jasa. Ini dari sisi manajemen ya. Ini dari sisi manajemen. Kemudian kontrol umumnya adalah untuk mewujudkan occurrence ini tadi, bahwa semua pembelian yang tercatat adalah transaksi yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diotorisasi. Ini tujuan khususnya. Kontrol umumnya itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah persetujuan pesanan pembelian, kemudian penerimaan barang, pembandingan pesanan. Nah, ini detailnya di sini ya. Jadi 3 pengendalian umum ini dimaksudkan untuk mencapai pengendalian khusus yang menjamin occurrence. Nah, kemudian dari sisi auditor untuk menguji pengendalian itu, maka auditor melakukan prosedur diantaranya yaitu lakukan pemeriksaan atas bukti pesanan ya. Pesanan, pembelian dan layanan disetujui, pilih sampel, entry dan seterusnya. Jadi kolom 1 dan 2 ini merupakan sisi manajemen, kolom yang ketiga ini adalah prosedur yang dilakukan oleh auditor. Kemudian pengendalian yang dilakukan, ini kemudian di sini slide ini berusaha menjelaskan bahwa kalau manajemen seperti yang kita bahas sebelum meet kemarin ya, manajemen itu mengenalnya yaitu asersi manajemen. Ya. Sedangkan kalau auditor itu adalah tujuan audit gitu ya. Gitu kan. Jadi pengendalian tadi dilakukan untuk memastikan apa sih? Memastikan asersi manajemen terpenuhi, yaitu keterjadian bahwa pengeluaran kas yang dicatat untuk barang atau jasa yang disahkan dan diterima. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan. Semua pengeluaran kas dicatat, akurasi pengeluaran kas dicatat dan seterusnya, pisah batas dan seterusnya. Ini mengontrol tujuan dalam sistem pengeluaran kas ya. Karena ini kaitannya dengan utang tadi ya, utang dagang hubungannya dengan siklus pengeluaran kas. Ini ada 5 asersi yang terkait atau relevan dengan sistem pengendalian atas pengeluaran kas. Kemudian di sini terkait pembelian ya. Kalau yang tadi di sini ini contoh menghubungkan antara pengendalian, kemudian pengendalian umum dan pengujian pengendalian terkait pembelian. Kemudian di sini adalah menghubungkan tujuan pengendalian dan pengujian pengendalian terkait pembelian. Nah, kalau yang tadi kita membahas occurrence,
Sama kayaknya. Oh, beda. Kalau di sini, biar nggak bingung ya, kalau yang tadi kita jelaskan adalah semua pembelian yang tercatat adalah transaksi yang bonafide. Itu tujuannya ya. Bahwa tidak ada transaksi pembelian yang fiktif gitu maksudnya. Jadi kalau ada pencatatan pembelian, maka itu otomatis barang dan jasanya itu ada. Gitu ya. Kalau yang di sini occurrence adalah pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang disahkan. Jadi maksudnya tidak ada pembayaran yang tidak nyambung dengan barang atau jasa yang sudah diterima. Itulah kurang lebihnya ya. Nah, kemudian sama seperti tadi di sini ada 3 kontrol umumnya, nanti bisa dipelajari ya. Kemudian di sini cara mengauditnya. Balik lagi ini adalah dari sisi manajemen, kolom 2 manajemen, dan kolom ketiga adalah auditor. Oke, sekarang uji substantif atas saldo. Kalau tadi adalah pengujian pengendalian, ya, ini adalah auditor terkait apa namanya kontrol tes ya. Kalau di AREN sering disebutnya CT gitu ya. Ini kontrol tes. Kemudian sekarang kita akan membahas yaitu uji substantif atas saldo. Ya. Oke, asersi utama yang menjadi perhatian adalah kelengkapan. Kenapa? Karena secara defaultnya, gitu ya, account payable ini merupakan pasiva, gitu kan? Ya. Pasiva secara umum, maka perusahaan pengennya pasiva atau utangnya itu adalah terlihat rendah. Bagaimana untuk merendahkan nilai utang? Caranya adalah dengan tidak mencatat utang yang dimilikinya, sehingga kecenderungannya adalah understate. Berarti kalau understate, asersi yang paling beresiko adalah completeness ya, atau kelengkapan, alias apakah saldo utang yang disajikan itu sudah mencakup seluruh utang yang dimiliki, gitu ya, seperti itu ya, atau utang yang menjadi tanggung jawab perusahaan, itu kira-kira. Ya, jadi dikaitkan dengan defaultnya apa, gitu ya. Kalau di sini tadi kan defaultnya adalah understate, maka resiko terbesarnya adalah completeness. Kemudian yang kedua adalah prosedur identifikasi kewajiban yang tidak tercatat dilakukan dan seterusnya. Ini kelengkapan juga. Konfirmasi eksternal juga dapat dilakukan untuk menguji asersi ini. Ya, berarti kalau kita lihat di sini, klien yang kita audit mencatatnya adalah account payable. Sebenarnya ini lawannya adalah account receivable bagi si penjual. Ya. Kalau yang sebelumnya kita mengkonfirmasi piutang, sekarang kebalikannya. Kita akan mengkonfirmasi account payable ini milik perusahaan kepada vendor. Gitu. Tentu kalau vendor dia cenderungnya adalah pengen piutangnya gede gitu. Sehingga kalau di sini understate, maka akan dapat dideteksi ketika kita konfirmasi ke vendor karena vendor cenderungnya dia overstate atau menyajikan apa adanya gitu ya. Yang jelas konfirmasi ini kalau kita bisa dapat dari vendor maka ini sangat efektif untuk mendeteksi apakah ada utang-utang yang belum disajikan atau belum dicatat dalam laporan keuangan. Ini kemudian ada beberapa asersi kaitannya dengan asersi saldo ya, saldo utang. Yang pertama tadi adalah apa namanya completeness, tadi sudah kita bahas, sudah kita contohkan. Kemudian eksisten. Nah, eksisten ini sebenarnya resikonya relatif kecil karena utang itu yang disajikan cenderungnya pasti ada gitu utang itu ya. Kalau karena antara completeness dan eksistensi ini keterbalikan sifatnya. Resiko terbesarnya adalah lebih di completeness. Ya. Tapi eksisten tetap harus dilihat apakah utang ini ada ataukah tidak gitu ya. Kemudian setelah itu adalah right and obligation, hak dan kewajiban ya, bahwa accounts payable and apa namanya utang akrual itu adalah menjadi kewajiban yang dimiliki oleh entitas. Jadi intinya bahwa ketika perusahaan menyediakan utang 1 miliar, berarti nilai 1 miliar itu menunjukkan bahwa perusahaan masih punya kewajiban membayar kepada pihak ketiga senilai 1 miliar. Kemudian valuation ini kaitannya dengan masalah penilaiannya ya. Apakah account payable itu telah disajikan dalam neraca gitu ya, dalam jumlah yang tepat. Ya. Ini masalah kaitannya dengan akurasi dan teman-temannya. Baru yang keempat adalah eksistensi.
Oke, kemudian kolom kedua ini adalah tujuan auditnya, dan kolom ketiga adalah prosedur audit yang dapat diterapkan. Oke, kira-kira itu sedikit materi ya terkait account payable. Menurut saya ini slide-nya cukup ringkas dan cukup memudahkan untuk memahami ya, dijelaskan utang dagang secara sederhana, kemudian transaksi yang melingkupinya, kemudian asersi pengendalian internal, kemudian tujuan pengendalian itu apa, kemudian dari sisi auditor seperti apa menguji pengendalian, baru masuk ke asersi, gitu ya. Dan terakhir tadi ditutup dengan prosedur auditnya. Ini sebenarnya sudah sangat ringkas menurut saya slide yang sudah disusun oleh dosen koordinator ini. Tapi untuk memperkaya itu, silakan teman-teman bisa mempelajari juga slide dari Aaron yang sudah saya bagikan, yang itu edisi lengkapnya gitu ya, versi Aaron. Oke, baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Seperti biasa disebutkan nomor absen. Sambil menunggu yang bertanya, ini ada beberapa yang belum absen ya, mengisi daftar hadir di portal, yaitu Aklis, nomor absen 1, nomor absen 14, Mahayu Dwi Setianingrum, Muhammad Naufal Ilman, nomor absen 16, kemudian Cindy Kasari, nomor absen 27. Silakan bagi yang mau bertanya, dan jangan lupa untuk segera absen. Baik, Pak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau cukup jelas semua, kita masuk ke pembahasan kasus saja ya. Hari ini kelompok berapa yang akan menyajikan presentasinya? Boleh bertanya. Silakan, Oke. Tio. Ini Pak, soal UTS kemarin. Mm-mm. Itu kan kalau di soal UTS kemarin itu ada auditor junior yang melakukan sampling di beberapa jurnal doang, Pak, jadi nggak seluruhnya. Nah, kalau menurut Bapak hal demikian itu gimana, Pak? Apakah emang di lapangan emang pakai sampling kayak gitu, atau memang meneliti jurnal 1 tahun, Pak? Gini, jadi kalau audit, ya sekarang gini Tio, bedanya verifikasi dan audit itu apa gitu ya? Kalau verifikasi itu sifatnya populasi. Jadi setiap transaksi itu harus diuji gitu ya. Jadi misalkan orang bendahara perusahaan nih mau melakukan pembayaran gitu ya, atau treasury-nya mau melakukan pembayaran, maka dia harus memverifikasi setiap lembar dokumen gitu ya, untuk dasar melakukan pembayaran gitu ya. Kemudian kalau auditor itu kan tujuannya bukan untuk menyatakan benar atau salah kan, seperti yang dari awal saya sampaikan, itu untuk memperoleh keyakinan.
Memperoleh keyakinan. Keyakinan itu kan sifatnya bukan atas populasi, tapi uji petik atau sampel gitu ya. Jadi bukan hanya praktek, dalam teorinya audit itu tidak mengenal istilahnya populasi, kecuali audit investigatif. Nah, itu lain ya. Kenapa? Karena audit investigatif itu tujuannya endingnya adalah menyatakan matrik 5W2H itu. Maksudnya siapa yang salah, kemudian kesalahannya dilakukan bagaimana caranya, modusnya apa, kemudian kerugiannya berapa, dan seterusnya lah. 5W2H itu ya. What, who, when, where, dan seterusnya sampai how and how much. Itulah satu-satunya jenis audit yang tidak mengenal audit sampel ya, istilahnya harus populasi, semuanya harus dilihat gitu. Cuman skopnya audit investigatif itu adalah case ya, sifatnya adalah audit kasus gitu loh. Nah, sedangkan laporan keuangan ini makanya sering disebut sebagai general audit gitu ya. Atau kalau misalkan kalau saya analogikan dengan apa namanya? Profesi dokter gitu ya. General audit itu seperti kayak dokter umum lah gitu loh. Atau general check up, seluruhnya dicek tapi sifatnya uji petik ceknya itu gitu. Nah, apakah uji petiknya ini ngawur atau gimana? Nah, itu tadi ada pembahasan tersendiri yaitu masalah teknik audit sampel gitu ya. Bagaimana cara mengambil suatu sampel yang bisa mewakili populasi gitu. Karena keyakinan yang memadai tadi itu keyakinan atas populasi, bukan keyakinan atas sampel yang diuji petik. Nah, ini harus kita pisahkan nih. Ya, jadi kalau audit laporan keuangan itu sifatnya secara keseluruhan, makanya di situ nanti dikenal istilahnya materialitas, berapa nilai yang material, berapa yang enggak, kemudian mana yang dipetik, mana yang enggak, gitu ya. Kemudian seberapa banyak yang harus diuji petik. Ya, memang seperti itu konteksnya pemeriksaan laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau audit-audit tadi investigatif itu sifatnya populasi. Begitu Tio kira-kira. Jadi secara konseptualnya memang seperti itu dan dalam praktiknya tergantung apakah jenis pemeriksaannya itu pemeriksaan general audit ataukah yang sifatnya special purpose gitu ya, atau dengan tujuan tertentu atau compliance gitu. Kira-kira seperti itu, Tio. Baik, Pak. Kalau sampling ini, pengambilan teknik sampel ini di RPS kita masuk apa tidak, Pak? Atau mungkin di mata kuliah ke depan? Kayaknya kalau untuk D3 itu belum ada mata kuliah terkait pengambilan sampel. Karena itu nanti pengambilan sampel itu banyak ya, bisa menggunakan teknik statistical, bisa menggunakan non statistical. Kalau statistical itu ya kita melihat seperti yang kalian pelajari di statistik, ada melihat data min, max gitu ya, nilai terendah, nilai tertinggi, kemudian medium, kemudian di rata-rata distribusinya seperti apa. Yaitu menggunakan pendekatan statistik, atau ada software-software tertentu yang transaksi kita masukkan, nanti software itu akan memberikan rekomendasi yang diuji petik adalah A, B, C, D, E. Nah, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah pertimbangannya mengambil sampel itu karena nominalnya besar, ataukah ada anomali gitu ya, atau transaksi kecil tapi sering berulang, atau transaksi-transaksi yang terjadi di akhir tahun. Jadi ada beberapa pertimbangan judgement yang mendasarkan atau menjadi pertimbangan auditor untuk mengambil uji petik itu. Yang jelas itu satu pokok bahasan tersendiri ya, dan biasanya teknik uji petik itu akan dibahas bagi ya minimal untuk level S1 ya. Itu pun nanti kalau dalam pembahasannya itu kalau belum pernah mengaudit juga bayanginya agak-agak susah gitu ya. Bayanginya agak susah karena dalam prakteknya memang tidak mungkin auditor itu akan bisa mengaudit secara keseluruhan untuk laporan keuangan. Seperti itu Theo. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Tarisya. Jadi ketika misalnya perusahaan klien kita ini punya utang ke vendor ya, Pak. Tapi tiba-tiba vendornya itu mengalami kebangkrutan, apakah utang usaha dari klien kita itu langsung bisa dihapuskan atau bagaimana ya, Pak? Kita posisinya punya utang ya. Iya. Kita punya utang, kemudian perusahaan yang berpiutang ke kita bangkrut gitu. Iya, Pak. Nah, kalau gitu nggak bisa langsung nggak bisa langsung dihapuskan karena kalau dia bangkrut si perusahaan tadi, posisinya utang kita kan bagi dia aset ya di sisi aktiva. Misalkan kita perusahaan A berhutang ke perusahaan B gitu ya. Maka perusahaan B mencatatnya sebagai piutang atau aktiva. Kita perusahaan A mencatatnya sebagai pasifa atau utang. Nah, ketika perusahaan B tadi bangkrut, maka dia akan kena yang namanya pailit gitu ya. Nah, ketika pailit, pasti setiap perusahaan itu di sisi pasifanya dia punya utang ya. Maka pengadilan itu akan melakukan istilahnya itu penyitaan terhadap seluruh aset termasuk utang kita gitu loh. Karena kan utang kita bagi si perusahaan B tadi kan aktiva. Jadi kita nggak bisa dihapus begitu saja. Nanti kita akan malah didatangi oleh pengadilan disuruh melunasi piutang itu gitu. Makanya itu ada namanya undang-undang kepailitan gitu ya. Nah, tujuannya buat apa? Ya setelah seluruh aset-aset yang dimiliki perusahaan B tadi dikumpulkan ya, baik itu bergerak maupun tidak bergerak dan termasuk piutangnya, maka itu nanti akan digunakan untuk melunasi para kreditur perusahaan B tadi gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dihapuskan, malah kita dikejar-kejar oleh pihak pengadilan gitu untuk segera melakukan pembayaran utang kita gitu, karena sudah pengurusannya bukan di ranah perdata lagi, tapi sudah diambil alih oleh persidangan gitu ya. Terutama apabila utang kita itu adalah kepada pemerintah, misalkan bank pemerintah atau semisal itu, maka itu akan terus dikejar gitu ya. Ada istilahnya kalau di ini kan ada PUPN ya, yang tugasnya adalah mencari piutang-piutang negara yang macet gitu, seperti itu ya. Sama juga di perusahaan juga akan seperti itu. Jadi sekali kita punya utang ke suatu perusahaan, maka utang itu akan terus hidup. Makanya di sisi kita kan tidak mengenal istilahnya penghapusan utang kan. Coba cek di standar akuntansi atau di teori-teori akuntansi yang diatur adalah bagaimana cara menyisihkan piutang yang tidak tertagih. Kalau aktiva itu masih mungkin untuk dihapuskan karena kita yang punya hak tagih. Tapi kalau utang kita nggak boleh menghapuskan itu dengan alasan apapun kecuali kita pailit atau bangkrut, gitu ya. Kalaupun bangkrut bukan berarti utang kita lunas enggak, tapi aset kita disita, gitu ya. Nah itu perbedaannya utang dan piutang, meskipun dia seperti bercermin bahwa intinya kalau utang sampai kapanpun ini tidak bisa dimaafkan, tapi kalau piutang itu bisa mengenal yang namanya penyisihan piutang tak tertagih, penghapusan atau misalkan revaluasi dan seterusnya. Kalau utang kan tidak dikenal revaluasi. Yang dikenal reval itu adalah aktiva. Kira-kira seperti itu, Tarisya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Kalau ada yang masih bingung terkait asersi utang ya, karena itu nanti pasti keluar juga di UAS. Oke, baik. Nanti sambil jalan kalau masih ada yang bertanya ya. Kepada kelompok presenter, saya persilakan untuk menyiapkan bahan atau jawaban atas studi kasus pertemuan 9. Kelompok berapa hari ini? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk mempersiapkan materinya.
Dari kelompok kami izin untuk share screen ya Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Christian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan membahas soal kasus pertemuan 9, yaitu terkait dengan utang usaha. Selanjutnya. Dan nama anggota kelompok 3 itu terdiri dari Aunur Rafiq, Cynthia Astriani, Hilbreri, dan saya sendiri Tarisha. Yang pertama, kita menganalisis soalnya terlebih dahulu. KAP Kali dan Mongso sedang mengaudit laporan keuangan PT Hiu Raya yang selanjutnya disebut dengan perusahaan untuk periode pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Audit dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2020 dan direncanakan selesai pada 20 Februari 2020. Anda sebagai junior auditor di KAP Kali dan Mongso diminta untuk meneruskan pekerjaan rekan Anda dalam mengaudit saldo utang usaha PT Kali dan Mongso per 31 Desember klien telah melakukan konfirmasi utang usaha yang bersaldo di atas 100 juta. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan audit utang usaha. Yang pertama, pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual. Semua pembelian dilakukan secara kredit. Saldo utang usaha berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2019 adalah 779 juta. Daftar rincian utang usaha per 31 Desember 2019 itu berdasarkan catatan perusahaan dan buku besar adalah sebagai berikut. Vendor untuk PT Ayo itu sejumlah 135 juta, PT Maju 127 juta, PT Siap 125 juta, PT Sedia 110 juta, dan lainnya di bawah 100 juta itu ada 177 juta, sehingga totalnya 779 juta. Namun di sini utang direksi bukan termasuk utang usaha karena tidak berkaitan dengan pembelian barang dagangan. Selanjutnya, hasil konfirmasi utang usaha per 31 Desember 2019. PT vendor dari PT Ayo, saldo per buku perusahaan itu 135 juta, sedangkan menurut PT Ayo 135 juta, yang artinya sama. PT Maju per klien 127 juta, sedangkan dari vendor 140 juta, yaitu terdapat selisih 15 juta. Kemudian PT Siap per buku klien itu 125 juta, sedangkan jawaban konfirmasinya 139 juta, yaitu ada selisih sebesar 14 juta. Kemudian PT Sedia, menurut buku klien dan jawaban konfirmasi sama, yaitu 110 juta. Untuk perbedaan PT Maju dan PT Siap, untuk PT Maju, diperoleh informasi bahwa pada 24 Desember 2019, perusahaan telah menerbitkan memo kredit karena barang dagangan senilai 15 juta yang dibeli dari PT Maju tidak sesuai dengan pesanan atau adanya retur pembelian. Setelah dikonfirmasikan, PT Maju lupa mencatatnya. Jadi di sini pihak klien ini sudah benar, yang salah itu adalah PT Maju karena lupa mencatat adanya retur pembelian. Sedangkan terkait dengan jawaban konfirmasi PT Siap, diperoleh informasi bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, perusahaan telah menerbitkan bilet giro sebesar 14 juta untuk pembayaran utang kepada PT Siap.
berdasarkan rekening koran giro bulan Januari 2020, terdapat pemindahbukuan dana tersebut ke rekening PT Siap pada tanggal 4 Januari 2020. Nah, di sini meskipun biliar giro ini terbit pada 30 Desember 2020, tetapi pemindahbukuan atau pencairannya itu terjadi pada 4 Januari 2020. Maaf Pak, mungkin di sini 30 Desember 2019 karena pencairannya 4 Januari 2020. Jadi tidak mungkin dicarikan dulu baru diterbitkan seperti itu kan. Jadi asumsinya di sini 30 Desember 2019. Nah, sedangkan cek giro itu, pelunasan dari giro baru dapat diakui ketika giro tersebut telah dicairkan. Jadi seharusnya pada tahun 2019 perusahaan klien ini tidak dapat mengakui adanya pelunasan, sehingga seharusnya jumlah utang usaha yang benar itu adalah menurut PT Siap, bukan menurut perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan tracking transaksi pembelian dari tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2019, diperoleh informasi sebagai berikut. Vendor PT yang tanggal faktur 28 Desember 2019, barang diterima 30 Desember 2019 dengan syarat pengiriman FOB shipping point, total harga 25 juta, telah diposting ke buku besar. Ini sudah benar. Kemudian, vendor PT penting, tanggal faktur 29 Desember 2019, tanggal diterima 1 Januari 2020, FOB destination point, senilai 16 juta, belum dicatat ke buku besar. Ini sudah benar, karena dia masuk ke buku besar 2020. Kemudian, untuk PT Lulus, ini tanggal faktur 30 Desember 2019, diterima tanggal 1 Januari 2020 FOB shipping point, senilai 32 juta, tapi belum diposting ke buku besar. Ini seharusnya perusahaan sudah mencatatnya ke buku besar, karena dengan syarat pengiriman FOB shipping point, barang itu sudah harus diakui sebagai milik pembeli ketika barang itu sudah keluar dari gudang penjual. Jadi seharusnya barang dagang utang usaha kepada PT Lulus ini sudah harus diakui. Kemudian, berdasarkan rekening koran giro bulan Januari 2020, pada tanggal 7 Januari 2020 terdapat informasi transfer dana ke PT Ngumpet sebesar 35 juta. Bukti menunjukkan data tersebut merupakan pelunasan atas pembelian barang dagang ke PT Ngumpet tanggal 24 Desember 2019, namun di buku besar tidak terdapat catatan atas pembelian tersebut. Jadi di sini perusahaan belum mencatat adanya pembelian pada tanggal 24 Desember sebesar 35 juta, karena hanya ditemukan pelunasan saja, tidak ditemukan catatan adanya utang usaha. Jadi seharusnya pada periode 2019, perusahaan harus mencatat adanya utang pada PT Ngumpet. Nah, di sini kita diminta untuk menemukan salah saji, kemudian memberikan usulan jurnal koreksi, kemudian membuat kertas kerja, lead schedule atas pengujian utang usaha, dan menyebutkan prosedur audit yang telah dilakukan dalam menguji akun utang usaha tersebut, dan mengidentifikasi asersi yang diuji serta tujuan auditnya. Nah, untuk perintah di bawah ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, kepada Hilbreri, silakan. Baik, terima kasih Saudari Karisa. Selanjutnya, setelah kita menganalisis soal, maka dari kelompok kami itu menemukan kesalahan, baik kesalahan klasifikasi maupun salah saji. Yang pertama itu yaitu salah klasifikasi, bahwa di soal dibuat utang kepada direksi sebesar 105 juta. Namun utang direksi itu bukan termasuk utang usaha, sehingga kita harus mengoreksi jurnalnya, yaitu account payable pada other payable sebesar 105 juta. Kemudian salah saji. Di sini dikatakan bahwa catatan PT Siap sebesar 125 juta yang seharusnya 139 juta. Yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa
Meskipun pada tanggal 30 Desember perusahaan telah menerbitkan bilet giro, tapi pemindahan bukuan dana tersebut terjadi pada 4 Januari, sehingga pencatatan pelunasan utang pun belum dapat diakui. Sehingga jurnalnya yaitu cash pada account payable sebesar 14 juta. Selanjutnya, salah saji yang terkait pembelian pada PT Lulus. Tanggal fakturnya diketahui yaitu tanggal 30 Desember 2019 dan tanggal diterima barangnya tanggal 1 Januari 2020. Itu belum dicatat oleh klien, yang harusnya dicatat oleh klien, karena meskipun tanggal fakturnya tanggal 30 Desember 2019 tetapi menggunakan syarat pengiriman FOB shipping point, seharusnya itu diakui. Sehingga jurnal koreksinya yaitu inventory pada account payable sebesar 32 juta. Yang kemudian yang terakhir kami temukan adalah tanggal dari informasi nomor 9. Disebutkan bahwa si klien lupa mencatat atas pembelian kepada PT Ngumpet sebesar 35 juta tanggal 24 Desember 2019. Sehingga diperlukan jurnal koreksi yaitu inventory pada account payable sebesar 35 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Selanjutnya saya akan menjelaskan schedule. Yang pertama itu sebenarnya di soal cuman disuruh buat schedule utama, tapi kita di sini buat schedule pembantunya untuk memudahkan nanti pembuatan schedule utamanya. Untuk schedule pembantu ini yang pertama kita input dulu nama-nama vendor utangnya. Di sini ada PT Ayo, PT Maju, PT Siap, PT Sedia, dan utang lainnya yang di bawah 100 juta. Kemudian kita masukkan nilai saldo utang berdasarkan pencatatan klien. Di sini untuk PT Ayo ada 125 juta, PT Maju 127 juta, PT Siap 125 juta, PT Sedia 110 juta, dan yang lainnya dengan total 177 juta. Kemudian di sini kita masukkan penyesuaian tadi atau yang dari jurnal koreksi tadi. Yang pertama ada dari PT Siap itu terkait dengan pembayaran dengan giro tadi sebesar 14 juta, kita masukkan di kredit. Kemudian untuk utang lainnya terkait dengan transaksi dengan PT Lulus dan PT Ngumpet tadi dengan total 67 juta itu dari 35 juta ditambah 32 juta. Kemudian kita dapatkan saldo per klien 31 Desember di 2019. Di sini untuk PT Ayo tetap karena tidak ada koreksi sebesar 135 juta. Untuk PT Maju sebesar 127 juta. Untuk PT Siap karena ada koreksi sebesar 14 juta tadi, jadi saldonya sebesar 139 juta. Untuk PT Siap tetap 110 juta. Dan untuk utang lain di bawah 100 juta menjadi 244 juta. Di sini jadi total utang usahanya sebesar 755 juta. Kemudian di sini kita menambahkan catatan. Yang pertama, terdapat salah klasifikasi utang direksi yang seharusnya dia dicatat sebagai utang lain-lain, tapi oleh klien dicatat sebagai utang usaha. Kemudian yang kedua, ada salah saji terkait pelunasan PT Siap yang belum diakui per 31 Desember 2019 sebesar 14 juta. Kemudian yang ketiga, ada salah saji terkait utang usaha dengan PT Lulus, yaitu dia FOB shipping point, tapi belum dicatat sebesar 32 juta. Kemudian yang keempat, ada salah saji utang usaha pada PT Ngumpet sebesar 35 juta yang belum diakui oleh klien. Di sini kita ambil kesimpulan bahwa penyajian utang usaha oleh klien ini masih memerlukan koreksi. Selanjutnya, kemudian kita buat schedule utamanya. Di sini kita masukkan keterangannya ada dua, yaitu utang usaha dan juga utang lain-lain. Yang pertama kita
masukan saldo buku dari klien tadi adalah 779 juta. Kemudian penyesuaian-penyesuaian yang lain adalah di sini utang usaha di debit atau dikurangi sebesar 150 juta karena dia diklasifikasikan sebagai utang lain-lain. Kemudian ada yang kreditnya 81 juta dari total koreksi dari vendor tadi. Jadi kita dapatkan saldo akhir utang usaha klien yang benar adalah 755 juta sesuai dengan yang ada di schedule pembantu tadi. Kemudian untuk other payable-nya, dia bertambah sebesar 150 juta dari reklasifikasi utang usaha tadi. Di sini kami ambil kesimpulan bahwa masih terdapat salah saji dan salah klasifikasi dalam utang usaha PT Hiu Raya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, selanjutnya untuk yang bagian terakhir ini akan menjelaskan tentang prosedur asersi dan tujuan audit. Jadi yang pertama itu prosedur auditnya kita melakukan konfirmasi kepada vendor yang bersaldo di atas 100 juta. Bukti auditnya kami tentukan konfirmasi karena terdapat penerimaan tanggapan tertulis langsung pihak ketiga untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diterima. Nah, untuk asersinya yang pertama yaitu ada existence, yaitu asersi saldo, dan tujuan untuk memastikan saldo utang usaha dalam neraca benar-benar ada. Lalu ada valuation and allocation untuk saldo, yaitu yang bertujuan untuk memastikan nilai utang usaha dalam neraca sudah dicatat dengan tepat. Dan yang terakhir, right and obligation untuk saldo, dengan tujuan memastikan utang usaha tersebut merupakan kewajiban yang sah milik klien. Nah, selanjutnya prosedur yang selanjutnya melakukan tracing dari dokumen pembelian ke catatan milik klien. Bukti auditnya berupa inspeksi, yaitu pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien. Dalam hal ini berupa rincian utang dan transaksi pembelian. Asersi yang digunakan yaitu completeness untuk transaksi dengan tujuan memastikan semua transaksi pembelian persediaan sudah dicatat, dan cut off untuk transaksi yaitu dengan tujuan memastikan transaksi pembelian persediaan dicatat pada periode yang tepat. Lalu selanjutnya prosedur melakukan pengujian pelunasan utang usaha setelah tanggal neraca. Bukti audit yang diperoleh yaitu inspeksi dengan asersi occurrence untuk transaksi dengan tujuan memastikan semua transaksi pembelian persediaan benar-benar terjadi. Dan prosedur yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan terhadap akun-akun dalam daftar rincian utang usaha. Bukti auditnya inspeksi dengan asersi valuation and allocation untuk saldo dengan tujuan memastikan saldo utang usaha sudah diklasifikasi dengan sesuai. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, silakan kalau ada yang bertanyakan. Dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mewakili kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 1 nggak ada yang nyaut. Kelompok 2. Kelompok 7 boleh. Gimana? Langsung kelompok 7. Saya kebetulan ini Pak ada komentar. Sebentar. Tapi saya kelompok 7 Pak. Iya, sebentar. Kelompok 1 belum ada suara nih. Nggak ada semua ya kelompok 1? Iya, Pak. Ya, kelompok 1 ada komentar? Dari kelompok 1 masih belum sejauh ini, Pak. Oke. Izin dari kelompok 1, Pak. Ya. Mungkin hanya ingin
bertanya sedikit, masih kurang paham di pengakuan atas bill giro gitu Pak. Kapan diakuinya, boleh diakui dan sebagainya gitu Pak. Kapan boleh diakui sebagai pelunasan pada periode tersebut dan kapan tidak boleh diakui gitu. Enggak, ini maksudnya bertanya yang presentasi apa materi? Presentasi Pak. Tadi kan di presentasi itu ada pada nomor 9 itu pada nomor 7 itu ada bilet giro gitu kan Pak. Tapi tadi kayak masih kurang paham gitu penjelasannya gitu Pak. Kenapa tidak boleh diakui dan sebagainya gitu Pak. Oke. Tadi pertanyaan dari Nanda ya tentang bilet giro. Silakan dicatat dulu kelompok presenter. Kemudian dari kelompok 1 ada yang pertanyaan lain? Nggak ada. Saya lanjut ke kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, kelompok 2 belum ada. Kelompok 4? Izin Pak, Iya, silakan. saya Rizky Mufinasrofi, perwakilan dari kelompok 4. Sebenarnya ini izin mengkonfirmasi juga sih, karena kemarin kami mengerjakan itu, indeks yang digunakan itu bukan F. Dari kelompok penyaji, indeks mereka itu F, sedangkan kalau kami itu indeks yang digunakan itu M, Pak, yaitu kewajiban lancar, bukan F persediaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan ya kelompok penyaji dicatat dulu. Oke, dari kelompok 4 ada yang lain? Oke, nggak ada. Kelompok 5? Kelompok 5 belum ada pertanyaan, Pak. Jauh ini. Oke, kelompok 6? Kelompok 6? Dari kelompok 6 belum ada, Pak. Oke, kelompok 6. Sekarang kelompok 7, Tio. Izin berkomentar, saya mewakili kelompok 7 terkait yang detail indeks itu boleh ditampilkan sebelumnya. Nah, yang ini menurut saya terdapat ini kan ya catatan terkait salah klasifikasi, tetapi di atasnya itu belum menampilkan gitu loh. Jadi menurut saya langkah lebih bagusnya itu utang terhadap direksi itu ditampilkan juga, terus ada pare. Gitu. Seperti itu aja sih komentar dari saya. Oke, silakan ya kelompok presenter bicara dulu. Jadi ada tambahan lagi sebelum kita kasih waktu ke tim penyaji untuk menjelaskan dari kelompok 7. Izin dari kelompok 2 boleh Pak? Iya, silakan dari kelompok 2. Ingin berkomentar terkait schedule ini, yang terutama di lainnya di bawah 100 juta ini kenapa tidak dijabarkan lebih rinci? Karena mungkin bisa jadi adanya kesalahan perhitungan atau pencatatan begitu. Terus yang kedua, yang mungkin hampir sama kayak Tio, mengapa belum ada utang ke direksi ini belum dicatat di schedule pembantu? Dan belum ada pentotalan yang dari per klien, pare, dan per audit seharusnya yang paling kanan di schedule pembantu. Itu aja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Ulia. Jadi tadi Ulia pertanyaannya kenapa yang utang kepada direksi tidak disajikan di schedule pembantu, kemudian kenapa schedule pembantu tidak disum baik ke bawah maupun ke samping.
Oke, ada 5 pertanyaan. Silahkan kepada kelompok penyaji untuk menjelaskan atau untuk menyampaikan argumennya. Mohon maaf Pak, apakah kami boleh meminta waktu untuk berdiskusi sebentar? Ya, silahkan. Terima kasih Pak. Atau mau dibuatin breakout room? Enggak Pak, ini udah mau dijawab. Oh gitu, ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan Anda tadi, Pak, yang tentang giro. Mungkin Berry slide-nya bisa ke soal yang nomor 7 tadi. Iya, jadi tadi kan Anda tanya kenapa yang giro tadi apa namanya pembayaran gironya nggak dicatat, nggak mengurangi saldo utangnya gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa terbitnya bilet giro itu kan 30 Desember 2019 sebesar 14 juta. Namun pemindah bukuan dana ke rekeningnya siap itu pada tanggal 4 Januari 2020. Nah, di sini kita apa itu? Tutup bukunya itu kan 2019. Jadi pemindahan dana pada Januari 2020 ini tuh belum masuk ke nggak bisa dimasukkan ke transaksi 2019 gitu. Jadi yang tadinya udah dicatat itu udah dicatat pembayaran utang sebesar 14 juta itu salah, harusnya dia belum dikurangi gitu, menguranginya nanti pada tahun 2020. Jadi 14 juta tadi ditambahkan lagi ke saldo bukunya klien sebesar 14 juta itu. Jadi saldo buku klien pada akhir tahun 2019 itu masih tetap 139 juta. Gitu Nanda. Mungkin Bapak atau teman-teman yang lain ada koreksi. Nanda, ada komentar dari yang bertanya? Tadi kan belum paham ya, apakah dengan penjelasan Cynthia sudah bisa dipahami terkait bilet giro? Sepertinya sudah paham. Berarti ketika walaupun sudah menerbitkan bilet giro itu diakui ketika terjadi pemindahan bukuan dana ya Pak, baru bisa diakui. Jadi dapat dimengerti. Terima kasih Cynthia dan kelompok penyanyi. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi tergantung kapan kas itu berpindah, karena kan ini apa namanya transaksinya terjadi tanggal 30, kemudian menerbitkan bilet giro 14 juta dan baru keluar dari rekening koran tanggal 4 Januari ya. Tadi itu 30 Desember, typo kayaknya itu 30 Desember 2019 harusnya. Uang baru keluar atau dibayarkan tanggal 4 Januari 2020 karena ini transaksi akhir tahun. Oke. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Silakan kelompok penyaji. Masalah indeks tadi ya. Kenapa indeks yang digunakan F? Bukan indeks M. Izin menjawab Pak. Jadi saya Ya. mewakili untuk pertanyaan Mufidah tadi kan pertanyaannya kenapa kami menggunakan indeks F bukan menggunakan indeks M gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya murni kesalahan kami sendiri karena kurang memahami kalau ada aturan indeks gitu Pak. Nah jadi kan waktu mengerjakan itu kami belum tahu kalau untuk utang ini harusnya menggunakan indeks M gitu Pak. Nah sedangkan kan terakhir kali kami ngerjain soal itu kan indeksnya E gitu, terus ngida aja pakai F gitu Pak. Jadi ini murni kesalahan kami. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi memang indeks ini
ditetapkan oleh auditor di awal ya. Jadi indeks itu menggunakan abjad. Jadi seluruh akun diurutkan, misalkan berawal dari aset lancar ada kas dan seterusnya, kemudian dikasih indeks nomor atau huruf ya, terserah itu boleh nomor boleh huruf atau angka Romawi misalkan. Tapi yang jelas itu ditetapkan di awal gitu ya, sehingga tidak ada satu indeks itu yang double untuk akun tertentu gitu. Sehingga satu akun ya satu indeks gitu kira-kira, baru nanti angka-angka belakangnya itu menyesuaikan apakah itu schedule utama, schedule pendukung, kemudian dokumen-dokumen pendukung dan seterusnya gitu ya. Saya pikir ini sudah clear bahwa seharusnya menggunakan indeks M. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi schedule pembantu ya, kenapa reklasifikasi tidak dimasukkan? Ini ada 2 pertanyaan tadi ya, satu dari Tio, satu lagi dari siapa tadi ya? Rizky apa Ulya tadi? Dian. Siapa? Dian. Ulay. Ulya, nomor 10. Silakan kepada kelompok penyaji. Izin menjawab pertanyaan dari Tio dan Hadian, mengapa terdapat catatan klasifikasi utang direksi namun tidak ada listnya di atas. Jadi di sini kan schedule pembantu ini, judul di atas ini vendor utang usaha, sedangkan utang direksi itu kan merupakan utang lain-lain. Sehingga di sini kami tidak menampilkan utang kepada direksi. Nah, kenapa ada catatan di sini? Supaya untuk menjelaskan kenapa nantinya jumlah utang usaha di sini sudah berbeda gitu. Karena menurut soal itu kan utang usahanya termasuk utang direksi gitu kan. Sedangkan utang direksi itu bukan termasuk utang usaha. Jadi adanya catatan di sini untuk memperjelas kenapa jumlahnya berbeda. Kemudian untuk lain-lainnya di bawah 100 juta ini kenapa tidak dirincikan satu persatu? Itu kami mengikuti soal, karena di soal sendiri tidak dirincikan satu persatu dari vendornya seperti itu. Apakah sudah dapat menjawab pertanyaan Tio dan Hadian? Ya, silakan dari Tio dan Hadian kalau ada komentar. Kalau menurut saya Pak, sama teman-teman ini, kalau misalkan kayak gitu kan, ini kan maksudnya schedule pembantu kan untuk mengikhtisarkan kita sebagai pengguna agar nantinya tidak perlu mengecek lagi gitu. Nah, kalau menurut saya tetap yang direksi itu utang direksi tetap ditampilkan, tapi kita ada jurnal koreksi kayak gitu. Jadi catatan ini nggak perlu kita ngecek lagi loh sama auditor, kan jadi lebih gampang, sama nanti pimpinannya juga memeriksanya kan lebih gampang. Nggak mungkin pimpinan yang memeriksa ini ngecek lagi, melakukan prosedur audit lagi. Itu sih komentar saya teman-teman sama Chris. Oke, mungkin gini ya. Sekarang yang 105 tadi, utang kepada direksi, posisi sekarang, disajikannya sebagai utang usaha apa tidak? Kepada kelompok penyaji. Tidak, Pak. Bukan. Yang sekarang, yang existing maksudnya? Masih disajikan sebagai utang usaha, Pak. Iya, berarti kan dari sisi neraca saldonya itu masih masuk sebagai utang usaha kan? Ya, berarti kalau case-nya kayak gitu dimasukkan ya. Jadi di sini utang usaha ini vendor, utang usaha ini nggak usah pakai vendor, langsung aja utang usaha. Nah di dalamnya dimasukin utang kepada direksi, gitu ya. Kemudian nanti ada di debit di jurnal parenya, gitu ya, atau di reklas, gitu ya. Nah makanya schedule pembantu ini tadi saya nyambung sekaligus jawab yang ditanyakan siapa tadi terakhirnya Rizky apa siapa tadi yang lapangan Rizky kayaknya, Ulya tadi kayaknya yang kenapa kok tidak disam? Jadi ini harusnya disam ke bawah ya. Ini kan makanya tidak tidak kelihatan karena tidak disam gitu loh ya. Makanya kalau ini disam nanti
Kalau utang direksinya tidak dimasukkan per klien 31 Desember 2019 yang di kolom 3 ini jumlahnya akan berbeda gitu loh. Nah, itu nggak boleh, makanya ini harusnya dijumlah ke bawah gitu ya. Setiap kolom dijumlah ke bawah sehingga ketahuan nih berapa yang dikoreksi, berapa debit, berapa kreditnya. Jadi singkat kata yang utang direksi tadi tetap dimasukkan 105, kemudian setelah itu di debit sehingga saldo per kliennya itu per 31 Desember per auditnya sudah kosong gitu ya. Jadi ini kurang dijumlah ke bawah gitu ya. Oke, mungkin ada komentar yang lain atau pertanyaan, silakan. Kalau yang utang kurang 100 juta memang di soal keterangannya tidak ada, makanya tidak dirinci gitu ya. Dan nilainya juga tidak material terhadap keseluruhan saldo utang. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, Pak. Nah, ini tadi kan saya nyeletuk ini, Pak. Kalau apakah yang memeriksa ini ngecek lagi dari awal atau enggak, Pak? Yang meriksa ini maksudnya siapa, Tio? Yang memeriksa kan ini kalau yang membuat itu kan, nah kalau yang memeriksa kan partner ya, Pak? Kayak gitu atau bagaimana? Partner maksudnya saya kan di KAP kadang kan tidak semuanya itu tersertifikasi. Nah, apakah di praktek lapangannya kayak gitu, Pak, yang membuat itu bisa karyawan nanti yang memeriksa yang tersertifikasi, dan apakah yang memeriksa ini nanti melakukan prosedur lagi atau tinggal yang kayak tertampil aja, Pak, di sini mengecek yang tertampil di schedule, Pak. Oke, nah ini yang sudah saya jelaskan dari pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya. Yang di bawah itu kan dibuat oleh KL. KL ini siapa? Tari. Kan itu dibuat oleh KL. KL ini siapa sih? KL-nya di sini maksudnya kali, Pak. Maksudnya kami gitu. Enggak, tadi kan ini juga sudah saya jelaskan kan, dan pas di pertemuan keberapa itu kan sudah saya jelaskan bahwa itu diisi oleh anggota tim yang melakukan pengujian gitu kan. Kalau di sini memang tidak disebutkan namanya kan, Anda sebagai junior auditor gitu kan. Nah, jadi yang tadi ditanyakan Tio, yang membuat siapa sih? Yang membuat ya anggota timnya. Nah, kemudian MGS ini siapa maksudnya? Ini maksudnya Mongso, Pak. Kali dan Mongso gitu. Itu nama apa? Ini maksud? Nama KAP-nya, Pak. Ketua Oh. timnya gitu. Ya, bukan gitu ya. Seperti yang saya jelaskan dari awal. Jadi yang membuat itu anggota tim, kemudian nanti yang memeriksa itu ketua timnya. Gitu. Jadi ini dibuat oleh diperiksa oleh ini bukan sembarangan gitu loh. Ini menunjukkan inisial siapa yang membuat kertas kerja, siapa yang memeriksa, kemudian tadi nyambung pertanyaan Tio. Nanti partner KAP tinggal mereview di proses akhirnya gitu loh. Ya, jadi tidak meriksa lagi gitu. Intinya ada yang menyusun ini, form ini berdasarkan dokumen-dokumen, kemudian form yang sudah terisi ini direview oleh ketua tim. Nah, tapi ketua tim itu bukan hanya melihat dari form yang ada, tapi dia juga boleh mempertanyakan, bahkan harus, ini angka ini dapat dari mana dokumen sumber, gitu, ya dicek lagi. Nah, kemudian nanti partner KAP yang akan tanda tangan laporan keuangan, opini atas laporan keuangan, itu juga ngecek lagi gitu ya. Ini kertas kerja ini akan dicocokkan dengan laporan keuangan yang audited. Jadi ada beberapa lapis untuk proses quality assurance-nya. Begitu ya kira-kira. Jadi ini nama-nama ini seperti itu filosofisnya. Disusun anggota tim, direview ketua tim, kemudian nanti disetujui oleh partner yang akhirnya akan menjadi saldo di laporan keuangan. Jadi intinya kertas kerja ini harus nyambung dengan laporan keuangan auditednya, kemudian harus nyambung dengan dokumen sumbernya, kurang lebih seperti itu. Ya, Pak, baik, Pak. Nangkep alurnya. Oke, mungkin ada yang lain? Ini mau bertanya, Pak. Iya, silakan, Salwa ya. Iya,
terkait tadi yang utang direksi itu kan di schedule pembantu ini kan seharusnya dia ditulis juga dan mengurangi saldo utang usaha gitu ya Pak. Terus nanti apakah di schedule utama itu kan tentunya di utang usaha itu dicatat pengurangannya di akun di schedule utama, di akun utang usaha itu kan pasti harus ditulis juga untuk mengurangi saldo utang direksi itu. Nah, apakah harus dimunculkan juga akun kalau tadi di kelompok ini mereka nulisnya other payable untuk menuliskan utang direksi, Pak. Karena ini kan kita bahasnya schedule utang usaha gitu, Pak. Oke, terima kasih Salwa. Mungkin minta tolong digeser ke schedule utama kelompok penyaji. Yang schedule jawaban schedule utama. Nah, ya stop. Nah, di sini ya. Jadi schedule utama itu harusnya hanya satu akun ya. Nah, akun utang usaha itu berbeda dengan utang lain-lain ya atau other payables. Jadi seharusnya ini dibuat dua schedule utama, tidak boleh digabung dalam satu schedule ya. Sehingga ada dua schedule yang harus dibuat, yaitu schedule utama utang usaha yang saldonya 779, kemudian di reklas 105 minus plus 81 ketemu 755. Nah, makanya ini tadi yang saya sampaikan, antara schedule utama utang usaha, coba di sini kan disebutkan bahwa per klien 779, total parenya 10581, kemudian per auditnya adalah 755 ya. Ini yang kita lihat utang usaha dulu nih. Coba balik lagi ke schedule pembantu. Nah, sehingga kalau model seperti ini tadi, schedule pembantu tidak bisa menerangkan schedule utama kan? Kenapa? Karena yang 105 tidak dimasukkan di schedule pembantu. Kemudian schedule pembantu juga belum dijumlah. Seharusnya ini dijumlah 105 dimasukkan, sehingga schedule pembantu ini akan bisa menjadi penjelas untuk schedule utama yang di slide berikutnya. Ya, coba kembali ke slide schedule utama. Nah, ya kan? Nah, makanya di sini di kolom kedua ada kolom ref kan, ref kertas kerja. Nah, ini harusnya refnya ini diisi dengan ref ke schedule pembantu, gitu ya. Kodenya apa? Coba schedule pembantu tadi back. Nah, ini kan F1 nih, taruhlah ini benar ya. Misalkan M1 gitu kan. Indeksnya M1. Kemudian balik ke schedule utama. Nah, M1 itu dimasukkan ke kolom ref, kolom kedua ini. Ya, jadi dimasukkan ke kolom kedua. Gitu ya. Sebentar, saya mau nyoret tapi enggak bisa. Ya, gitu ya. Jadi dimasukkan ke kolom yang kedua ref KK ini, yaitu M1, sehingga ini bisa menjadi nyambung antara schedule utama dengan schedule pembantu tadi gitu ya. Kemudian yang other payable ini juga dibuat schedule tersendiri gitu ya. Oke, other payables ini 0, kemudian dikoreksi 105 menjadi 1005. Oke Pak, jadi karena ini konteks kita mengerjakan soal disuruh untuk menyajikan schedule utama utang usaha, berarti kita nggak perlu buat schedule other payable sendiri gitu ya Pak? Iya, nggak perlu. Karena pembahasannya adalah utang usaha. Makanya nanti 105 itu akan terlihat di schedule pembantu tadi. Yang 105 ya, di jurnal reklas. Oke, terima kasih Pak. Ayo, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Silakan, Dwi. Iya, kan di soal kan perintahnya hanya untuk membuat schedule utama. Nah, kalau konteksnya itu buat ngerjain soal, bukan berdasarkan prosedur yang sesungguhnya, itu wajib apa enggak Pak membuat schedule pembantu ini? Oke, sebenarnya utamanya itu adalah schedule pembantu dan schedule utama. Gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa membuat schedule utama kalau nggak bikin dulu schedule pembantu. Gitu. Bahkan sebenarnya kalau schedule pembantunya sudah ada, schedule utamanya itu tinggal copas itu. Jadi malah yang lebih urgent itu membuat yang schedule pembantu. Ya.
Karena kalau schedule pembantu sudah di summarize, sudah dijumlah, itu sudah menunjukkan schedule utama juga sebenarnya. Cuman beda format aja kan. Tapi kalau cuma mengerjakan schedule utama, rinciannya nggak kelihatan. Tapi kalau mengerjakan schedule pembantu, maka otomatis summarize-nya akan terlihat. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari kelompok penyaji mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup sepertinya, Pak. Oke, kalau sudah cukup silahkan ditutup dulu oleh kelompok presenter. Pak, izin bertanya Pak, saya kurang nangkap tadi Pak, yang maksud Bapak, yang tadi yang ini, yang dari schedule utama dipindahkan tadi ke schedule pembantu. Jadi maksudnya Pak, 105-nya itu ditulis juga di bagian keterangan, baru di bagian kesimpulannya itu juga gitu Pak? Dipindahkan, maksudnya gimana? Kan tadi kan Pak, untuk schedule utama kan nggak boleh ada other payable. Ya. Boleh ada utang usaha. Nah, untuk other payable-nya itu dimunculkan di schedule pembantunya itu di kesimpulannya, apakah ikut di keterangannya juga Pak? Di atas ini juga dimunculkan juga nggak Pak? Di bagian vendor utang usaha dan paris sebagainya Pak? Nah, ya itu kan tadi yang kita bahas kan. Makanya saya tadi tanya ke Kari, apakah 105 itu posisinya di unaudited-nya disajikannya sebagai apa? Kan itu tadi yang saya tanyakan. Jadi jangan melihat utang direksinya, tapi yang menjadi pertanyaan, utang direksi sebelum diaudit atau saldo unaudited-nya atau di kolom ketiga itu masuk sebagai utang usaha apa bukan, Horas tadi? Enggak tadi, Pak. Masuk enggak tadi? Masuk, Pak, masih masuk. Nah, masih masuk gitu loh. Jadi bukan masalah memindahkan, memang adanya di situ. Gitu. Malah yang utang kepada direksi itu perlu kita munculkan karena mau kita keluarkan gitu loh. Ya. Jadi konsennya itu jangan ke utang direksi, tapi ini utang direksi ini disajikannya sebagai apa sih posisi sekarang? Oh, disajikannya sebagai utang usaha. Nah, makanya harus muncul gitu. Gitu kan? Nah, dimunculkan kemudian direklas gitu loh. Direklas 105 tadi, sehingga di saldo auditednya itu sudah tidak ada lagi utang usaha yang dari utang direksi gitu. Nah, terus munculnya di mana ini utang direksi? Itu tadi saya sampaikan harusnya ada schedule utama terkait utang lain-lain tadi yang ditanyakan oleh Salwa. Jadi ada dua schedule utama ya, schedule utama utang usaha, schedule utama utang lain-lain yang di dalamnya salah satunya adalah utang direksi gitu loh. Ya, sehingga utang direksi keluar dari utang usaha masuk ke utang lain-lain gitu. Tapi schedule utamanya dipisah, itu yang saya bilang. Ya, antara utang usaha dan utang lain-lain karena kode akunnya berbeda, nanti indeks kertas kerjanya pun juga akan berbeda. Begitu Horas kira-kira. Oh iya Pak, nangkap Pak. Tadi sempat salah konsep Pak. Makasih banyak Pak. Iya, iya. Oke, jadi patokannya itu. Makanya kuncinya adalah setiap teman-teman membuat schedule pembantu atau schedule utama itu yang dipegang adalah saldo unaudited-nya. Ya, saldo yang kita audit itulah harus muncul di schedule gitu. Baru kita pikirkan bagaimana cara mengurangi atau menambahnya. Bisa dengan reklas, bisa dengan jurnal koreksi. Baru nanti connect ke schedule utamanya. Nah, kemudian jurnal schedule pembantu tadi menjadi reference atau menjadi acuan di schedule utama. Coba kembali ke slide halaman 10 tadi, ke kelompok penyaji. Slide 10 yang schedule utama. Nah, ini kan, makanya di kolom 2 itu kan ada ref kertas kerja gitu. Nah, ref kertas kerja itulah diisi kode indeks dari schedule pembantu gitu loh. Kalau ini tadi kan misalkan pakai F1, berarti di situ di kolom keduanya utang usaha itu ref KK-nya adalah F.1 gitu. Nah, itu sehingga menjadi penghubung ke sana gitu ya. Kemudian coba ke schedule pembantunya. Nah, di situ kan PT Ayo, di situ juga ada ref kertas kerja lagi kan. Nah, itu nanti ada juga tuh. Kalau ada rinciannya lagi dibuat F1.1 gitu. Nanti ditulis di situ.
Entah itu berupa hasil cross-footing, hasil penghitungan, atau dokumen sumber, itu digunakan untuk men-tracer itu. Sehingga nanti nyambung ke pertanyaan Tio ketika partner KAP-nya mau mereview, itu sudah nyambung semua. Angka ini dapat dari mana? Ref F sekian, dokumen sumbernya mana, tinggal tersambung semua dengan kode-kode atau indeks kertas kerja tadi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Itulah gunanya indeks ya, untuk istilahnya cross reference, untuk menghubungkan satu kertas kerja dengan kertas kerja lainnya. Gitu ya. Begitu kira-kira Horas dan teman-teman sekalian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Fendi. Terkait sebenarnya catatan atas audit itu perlu dicantumkan juga dalam schedule utama juga atau cukup dicantumkan dalam schedule pembantu ya, Pak? Nah, kalau untuk detailnya dicantumkannya di schedule pembantu. Kalau schedule utama itu sifatnya hanya menjelaskan angka yang ada di situ ya, atau sifatnya kesimpulan. Jadi detailnya itu ada di schedule pembantu, kemudian secara globalnya ada di schedule utama catatannya. Berarti di schedule utama nanti cukup kesimpulan seperti yang kelompok 3 seperti ini saja ya, Pak? Iya, itu udah cukup. Kalau untuk jurnal koreksi itu terkadang kan ada yang dimasukkan dalam tabel schedule pembantu juga, itu apa bebas ya, Pak? Boleh dimasukkan di situ, boleh dilampirkan saja? Nah, intinya bahwa kalau memang tidak ada kertas kerja yang lain, idealnya ya jurnal koreksi itu dimunculkannya di schedule pembantu. Jadi yang lebih rinci itu sebenarnya schedule pembantu sebenarnya ya. Di situ ada jurnal koreksi, di situ ada catatan-catatan. Kalau pasti schedule utamanya itu tinggal summarize-nya aja. Misalkan dilakukan koreksi senilai berapa, reklas senilai berapa. Nah, kalau mau melihat detailnya ada di schedule pembantu itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Fendi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang belum jelas? Oke, baik. Kalau cukup, nanti silahkan ya kalau ada pertanyaan yang lain. Tadi kelompok presenter sudah menutup belum presentasinya? Belum, Pak. Silahkan ditutup dulu. Baiklah, teman-teman dan Bapak dosen. Inilah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Kemudian untuk yang pembahasan prosedur audit, saya coba di grup ya untuk prosedur auditnya. Tadi saya lihat dari pembahasan sudah cukup mengarah, tinggal masalah istilah-istilah yang digunakan aja nanti disesuaikan dengan kunci jawaban yang sudah saya bagikan ya, masalah prosedur, asesmen yang diuji, dan tujuan audit ya. Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti silahkan di list ya pertanyaan di WA. Kalau sambil jalan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nanti kalau sempat akan saya reply langsung di grup itu, kalau tidak akan
saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.